Halo semuanya, perkenalkan namaku Khalif Rasmana dengan NIM 440 22 46 53 136. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Autoning PID pada motor DC menggunakan MATLAB Simulink. Nah, topik singkat ini diangkat karena dalam sistem otomasi, penyetelan PID secara manual sering memakan waktu dan kurang akurat. Oleh karena itu, auto toning menjadi solusi yang lebih praktis dan efisien. Next. Nah, selanjutnya ada metode auto toning PID. Metode metode auto toning PID di sini yang pertama ada Sinan Stream, Super Superposition, dan PRBS. Nah, autotraining PID adalah proses penentuan parameter PID yaitu KP, KI, dan KD secara otomatis berdasarkan respon sistem. Tujuannya apa? Agar sistem bisa bekerja stabil dan optimal tanpa harus melakukan trial dan error manual. Pada materi ini ada tiga metode tadi yang dibahas. Itu mempunyai masing-masing cara kerja dan kelebihan dan kekurangannya sendiri tergantung karakteristik sistem yang dikontrol. Next, metode Sinestream. Metode Sinestream ini bekerja memberikan sinyal sinus ke sistem. Frekuensi sinyal ini dinaikkan secara bertahap, lalu respon sistem diamati pada setiap perubahan frekuensi. Dari respon tersebut, karakteristik dinamis sistem bisa diketahui, terutama dalam domain frekuensi, berdasarkan data ini. Parameter PID dihitung secara otomatis. Kelebihan dan kekurangannya, ya untuk kelebihannya sendiri, metode ini cukup akurat dan cocok untuk sistem linear. Namun, kekurangannya adalah waktunya tutup, waktu running relatif lama dan kurangnya cocok untuk sistem non-linear yang cepat. Biasanya metode ini dipakai adanya sistem presisi yang dibutuhkan pada akurasi yang tinggi. Selanjutnya ada metode superposition yang dilakukan dengan memberikan gangguan kecil atau small perturbation pada sistem. Gangguan ini ditambahkan di atas sinyal kerja normal, sehingga sistem tetap beroperasi tanpa harus mematikan. Respon sistem tersebut, gangguan kecil ini, kemudian dianalisis untuk menentukan parameter PID. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan utamanya adalah tidak mengganggu operasi utama dan bisa dilakukan saat sistem itu berjalan. Namun, metode ini kurang akurat jika sistem itu bersifat nonlinear dan cukup sensitif terhadap noise, sehingga hasil tuning bisa bisa terpengaruh dan gangguan yang bisa terpengaruh oleh gangguan lingkungan. Selim- Selanjutnya ada metode PRBS yaitu Pseudo Random Binary Sequence. Pada konsep ini, PRBS menggunakan sinyal biner acak berupa nilai 0 dan 1. Meskipun terlihat acak, sinyal ini sebenarnya memiliki pola tertentu. Nah, prinsip kerjanya itu mengandung banyaknya frekuensi, sistem diuji secara luas dan satu eksperimen. Para method PID dihitung dari respon input dan output. Nah, kelebihannya pada sistem ini mengan adalah sinyal ini mengandung banyak frekuensi sekaligus. Sehingga dalam satu eksperimen saja sistem bisa diuji secara luas. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Metode ini cepat dan mampu mengidentifikasi banyak dinamika sistem dalam waktu singkat, sehingga cocok untuk sistem yang kompleks. Namun, kekurangannya adalah dapat menimbulkannya gangguan yang besar dan kurang cocok untuk sistem yang sensitif, misal sistem presisi yang sangat tinggi. Next, perbedaan kontrol PID kecepatan dan posisi.
Pada kontrol PID kecepatan pada motor DC bersifat integrating system karena kecepatan merupakan turunan dari posisi. Tanpa kontrol yang baik, kecepatan bisa terus berubah dan tidak stabil. Oleh karena itu, aksi integral sangat dibutuhkan untuk menghilangkan error steady state, namun sistem menjadi lebih sensitif terhadap gangguan. Contohnya, contohnya adalah pengaturan RPM pada motor DC. Nah, pada PID posisi, sedangkan pada PID posisi yang disebut dengan stable system, berbedanya dengan kontrol kecepatan. Kontrol posisi ini bersifat sistem stable system atau self-stabilizing. Nah, posisinya itu cenderung berhenti pada satu titik tertentu. Sistem ini lebih mudah distabilkan, integral tidak terlalu dominan, dan aksi derivatifnya itu biasanya digunakan untuk meredam osilasi. Nah, contohnya sendiri itu pada servo motor yang mengatur sudut posisi. Next. Nah, di sini ada hasil kontrol PID posisi dengan auto tuning. Pada kontrol posisi, auto tuning itu membantu menentukan parameter PID yang sesuai agar respon sistem itu cepat. Penyetelan manual yang berulang. Nah, next. Nah, kontrol PID kecepatan dengan auto tuning. Nah, pada kontrol PID kecepatan, auto tuning itu berperan sangat penting karena sistem bersifat integrating dan lebih sensitif terhadap gangguan. Auto tuning itu membantu dan mendapatkan kombinasi KP, KI, dan KD yang tepat sehingga kecepatan motor itu lebih stabil, respon yang cepat, dan error steady state dapat ditekan.
Nah, kesimpulannya, penggunaan PID auto toning baik pada kontrol kecepatan maupun kontrol posisi membuat sistem pekerjaan tuh lebih optimal dan stabil. Metode ini mempermudah pengimplementasian karena tidak memerlukan trial dan error manual serta lebih efisien dalam sistem otomasi modern. Mungkin sekian dari saya. Sekian terima kasih. Saya Alik, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya.